Shalom, puji Tuhan. Mari kita sambut hari ini dan mengisinya dengan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Kami bersyukur buat hari ini. Kami ada karena anugerah-Mu. Kami mau melandasi lagi dengan firman-Mu. Kiranya hikmat pengertian Roh Kudus menjadi bagian kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil di dalam Keluaran 3 ayat 14. Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firmannya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Tema kita adalah hadirlah, hadirlah. Nah Bapak Ibu, menurut seorang filsuf Prancis bernama Gabriel Marcel, bahwa salah satu kunci penting dalam relasi antara manusia adalah kehadiran. Nah hadir tidak sama dengan berada. Ya, misalnya berada di satu tempat yang sama pada waktu yang sama. Hadir lebih dari sekedar berada. Jadi walau kita ada bersama-sama dengan orang lain, misalnya di pasar, di bus, atau di mana saja, belum tentu di situ semua orang telah hadir. Bisa jadi mereka hanya berada. Ya, contoh ada pencurian. Di dalam bus ada sekitar mungkin 20 orang berada di bus, termasuk saya. Tapi waktu pencurian salah satu penumpang, saya tidak tahu padahal saya ada dalam bus. Pertanyaannya mengapa? Jawabannya adalah karena waktu peristiwa pencurian itu terjadi, saya sedang tertidur di bus. Tubuh saya ada, tetapi hati dan pikiran saya tidak hadir, tidak aktif, tidak hidup. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, demikian juga banyak orang masuk gereja dan mendengar firman, tapi sementara dengar firman mereka tertidur atau ngobrol, bahkan pikirannya tidak di dalam firman, tetapi kemana-mana. Ini hanya berada, tetapi tidak hadir. Bahkan lebih jauh lagi, banyak keluarga sudah bertahun-tahun berkeluarga, tapi belum juga dapat merasakan pentingnya kehadiran satu dengan yang lainnya. Pentingnya kehadiran suami, pentingnya kehadiran istri, dan pentingnya kehadiran anak-anak. Malah ironisnya, mengetahui isi hati pun tidak. Jadi rumah hanya dijadikan sebagai tempat transit atau rumah singgah saja. Contoh, istri yang merasa tidak dicintai oleh suaminya. Padahal sudah bertahun-tahun mereka menikah. Jadinya rumah tangga mereka pun terasa hambar. Anak yang merasa tidak pernah disayang dan diperhatikan oleh orang tuanya. Lalu ia menjadi nakal dan suka berontak. Padahal orang tua sendiri merasa sudah cukup memberikan segala uang jajannya, fasilitasnya, dan barang-barang kesukaannya. Nah Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, menurut Gabriel Marcel, kehadiran adalah saat aku berjumpa dengan kamu dan menjadi kita. Jadi tidak hanya sampai pada tahap berjumpa, tetapi juga harus ada pada tahap proses menjadi. Ya, dalam bahasa Betawi, Jakarta bukan lagi lulu gua-gua, tapi sudah kite-kite. Nah, supaya aku dan kamu menjadi kita, maka perlu sekali aku keluar dari sikap mementingkan diri sendiri dan peduli terhadap kepentingan orang lain atau kepentingan kamu. Maka untuk itu dibutuhkan yang namanya kasih. Nah, kasih membuat seseorang tidak mementingkan diri sendiri. Kasih membuat seseorang peduli terhadap kepentingan orang lain. Kasih juga membuat seseorang mau dan mampu membuka diri untuk menerima dan diterima orang lain. Nah, inilah teladan yang Allah lakukan dan hidupi. Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Nah, di dalam dan melalui Tuhan Yesus Kristus Sang Firman, sehingga oleh kehadiran Allah melalui Tuhan Yesus Kristus terjadilah klarifikasi, terjadilah rekonsiliasi, terjadilah pendamaian, penebusan, pengampunan, pemulihan, pengenalan keselamatan, keintiman, dan kesetiaan. Nah jadi apabila kita ingin mengalami indahnya berkeluarga, indahnya bergereja, indahnya bertetangga, indahnya bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, maka sebagaimana Tuhan Allah kita telah hadir, Dia Immanuel dalam seluruh kehidupan kita. Demikian juga kita. Maka hadirlah. Kiranya Tuhan memeteraikan firman dan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kami berdoa agar supaya kehadiran dan keberadaan kami betul-betul dialami, dirasakan, dan betul-betul berdampak. Dan itu membutuhkan sebuah keterlibatan aktif kami di dalam segala apapun, di tengah-tengah relasi dan hubungan yang ada. Sehingga kami tidak hanya sekedar ada, tapi kami hadir, kami mengerti, kami berempati, dan kami dapat berbuat sesuatu
untuk kebaikan. Terima kasih Tuhan, meteraikanlah firman-Mu dalam hidup kami. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Hadirlah. Shalom.